Pak Manjani dengan channel saya Ahmad Inspirasi. Hari ini saya bersama Bapak Taufik Kaisar Hidayat, saya General Manager Satu Usaha Strategis Bahan Tanaman dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita berada di BPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang hari ini kita diresmikan di Bangka Belitung cabang outletnya teman-teman. Di sini saya ingin sedikit berbincang sama Bapak Taufik, di mana di sini beliau kita akan gali informasi tentang bibit-bibit yang unggul, apa itu namanya, potensi-potensinya gitu kan. Nah, jadi sini Pak, harapan kami di sini Bangka Belitung, alhamdulillah Pak, di sini di Bangka Belitung sudah dibikinkan kantor pusat BPKS outletnya. Di sini harapan kami dengan adanya ini bisa memerangi apa itu namanya, bibit abal-abal, bibit palsu. Di sini saya sendiri juga di tetangga-tetangga apa itu namanya membantu Pak, sedikit membantu teman-teman. Tapi saya masih terkendala sama yang pemain abal-abal itu Pak. Nah, bukan pemain abal-abal, sama awam Pak, sama yang masih fokus sama tanam cabutan. Nah, terus sama jarak tanam. Di sini saya sudah mulai banyak membantu gitu kan, bukan saya sebagai marjal gitu kan. Tapi ada teman yang awam yang bisa apa itu namanya, nggak bisa membantu untuk memesankan, saya bantu gitu kan. Tapi kendala di sini saya untuk edukasinya masih belum didengar gitu Pak. Nah, jadi di sini dengan hadirnya Bapak Taufik di sini, saya harap apa itu namanya, edukasi bisa sampai ke petani melewati channel saya gitu. Nah, jadi gimana menurut pandangan Bapak untuk masalah bibit abal-abal ini Pak? Benar ya. Semua tahu bahwasanya untuk berkebun kelapa sawit syarat utamanya adalah menggunakan bibit asli, bibit unggul. Ya, karena apa yang mau ditanam, dirawat, melainkan bibit yang utama. Jadi bibit ini kita sarankan menggunakan yang asli. Kenapa? Karena bibit asli atau bibit unggul ini memberikan produktivitas yang sangat tinggi ya teman-teman ya Pak Ahmad ya, milenial ya. Nah, produktivitas ini dibandingkan dengan bibit yang palsu itu jauh gitu kan? Ya, itu kita bisa 2-3 kali lipat daripada bibit yang palsu. Luar biasa gitu ya. Biasa. Nah, kalau yang palsu itu produktivitas ton per hektar per tahunnya ya antara kisaran 12-15 ton. Kita itu produktivitas kita itu udah di angka bisa 30 ton ke atas gitu. Bahkan untuk yang ambi itu bisa potensinya 39 ton per hektar per tahun. Luar biasa gitu. Luar biasa, jangan jauh sekali. Nah, kita hadir di Bangka ini, fokus utamanya, misi utamanya memang berperang. Kalau orang datang baik-baik, kita datang mau berperang. Tapi bukan berperang sama petani, tapi berperang kepada bibit palsu. Bibit palsu. Nah, tujuan kita di sini menyelamatkan petani. Menyelamatkan petani dari bibit palsu. Kita sangat prihatin ya dengan petani kita. Dia berharap untuk menanam sawitnya ada yang untuk dana pensiunnya, dana hari tua, untuk biaya sekolah. Tahu tiba-tiba udah dirawat 3-4 tahun tidak berbuah. Kalaupun berbuah hasilnya tidak maksimal. Itu sangat zolim sekali menurut kami. Sama saya juga punya pengalaman sama abal-abal. Ini saya prihatin sama diri saya sendiri. Korban berat ini. Saya korban. Jadi harapan saya cukup saya di sini jadi korban. Iya. Saya pernah tuh beli jadi Pak. Nah, tulisan BPKS. Tapi sekali saya cek sama Pak Yendri sama Pak Edward, pertama saya order bertemu sama beliau. Sekali saya cek berjawab sama buku hilang Pak. Tapi beliau sarankan kalau kamu nggak percaya, coba 3 tahun ke depan rawat. Saya rawat kebanyakan dura, tenera ada sebagian Visitera. Sekarang Visitera hampir 50% saya tebang Pak. Iya. Itulah saya udah rawat 3 tahun. Ya. Modal mukuk, modal nyemprot. Alangkah banyak modal yang sudah kita keluar secara cuma-cuma karena abal-abal itu tadi Pak kan. Rugi banyak kan? Rugi banyak. Dan kerugian Pak Ahmad yang paling besar itu di waktu. Waktu tidak bisa diulangi lagi. 3 tahun ke depan kalau mau ulang dari pertama 3 tahun lagi. Iya. Udah waktu ini sudah sangat tipis sekali. Ya, betul. Apalagi udah
orang-orang yang sudah mulai mau nanam tapi udah agak lanjut usia gitu Pak kan. Itu diperparah. Bayangkan kalau bapak punya modal, bapak tanam lagi, yang habis modalnya, gimana coba perasaannya, sakitnya gitu. Untuk itulah kami hadir di Bangka Belitung ini, ingin menyelamatkan para petani dari bibit abal-abal dan berperang dengan bibit palsu dan abal-abal itu, supaya produktivitas petani meningkat dan kesejahteraan petani juga meningkat. Di sini saya ada sebagian sudah mau diajak sama bibit unggul Pak. Tapi sebagian untuk jarak tanam mereka masih mengandalkan 77, 76, paling tinggi minimal 8,5 itu mentok. Nah, sedangkan kita di PPKS kan kalau Simalungun tuh kisaran 9. Jadi gimana menurut Bapak ini untuk jarak tanamnya sendiri? Nah, begini. Kalau jarak tanam itu erat kaitannya dengan panjang pelepah dan juga akan berujung kepada produktivitas. Jangan sibuk berlagak nanam banyak, jarak tanam 7x7 dengan populasi 1 hektar 160-180. Tahu-tahu nanti dia bahasa kami agronomisnya etiolasi. Etiolasi itu dia kutilan, kurus tinggi langsing. Karena terlalu rapat, daunnya menumpuk. Tapi buahnya dompet, itu nggak bagus. Makanya ini perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Ya. Ini poin penting bagi kita petani sawit ya Pak. Ya. Termasuk poin penting. Nah, jadi kalau kita tanam Simalungun itu populasinya 143 pokok per hektar dengan jarak tanam 8x9. Nah, kalau dia yang ngambil 9x9 cukup dia 130 pokok per hektar. Yang ngambil ditanam 130 pokok per hektar itu produktivitasnya bahkan bisa lebih tinggi dari yang kalau ditanam sampai 150-160 itu. Jadi bukan berarti makin rapat makin bagus. Gitu, belum tentu. Ya. Nanti yang ada malah itu dia kurus tinggi langsing. Buahnya nggak ada. Bobotnya pun kurang. Bobotnya pun kurang. Kenapa? Karena mataharinya terbatas, pelepahnya saling tumbang tindih. Fotosintesisnya nggak sempurna. Iya, tidak sempurna. Ya, begitu Pak. Jadi kalau nggak percaya, ya contoh etiolasi itu, Bapak ambil aja misalnya kalau ada kacang hijau, tanam di tanah, tapi jangan kena matahari. Dalam kamar, pasti kurus tinggi dia letoy. Kayak gitulah sawit Bapak kalau ditanam terlalu rapat. Jaraknya seperti 7x7 itu kurang bagus Pak. Ikuti aja jarak tanam yang sesuai rekomendasi PPKS, insya Allah produktivitasnya jos, produktivitas tinggi, apalagi sekarang harga sawit tinggi. Wah, alhamdulillah sekali Pak. Bahkan boleh jadi kayak Pak Wira tadi itu, penghasilannya sebulan dari sawit lebih besar daripada gaji saya. Saya pernah pengalaman Pak, tanam 239, tapi yang saya tanam tuh umur 6 bulan, karena ganti abal-abal. Pertama kan saya order sama PPKS di lewat Provitra sama Pak Indri sama Pak Edward. Itu terhitung dari saya dari semai sampai panen perdana itu 3 tahun Pak. 3 tahun. Itu menurut saya pembukannya belum maksimal sih Pak, karena saya pun masih terkendala sama modal. Tapi bagaimana produktivitasnya? Kalau sementara ini produktivitas alhamdulillah dibanding saya ada yang abad-abad tadi saya masih saya pertahankan Pak, karena untuk apa tuh namanya modal awal. Tapi di abal-abal tuh di tinggi segini Pak, buah tuh habis. Tapi kalau yang 239 yang unggul rata meskipun buah belum begitu besar karena memang masih umurnya masih muda ya tanamannya. Kan biasanya kalau sawit di umur 5 tahun ke bawah, treknya itu kan nggak ada, istilah treknya belum ada. Belum ada. Buah ada aja. Buah ada terus, meskipun nggak begitu besar gitu kan. Jadi teman-teman, harapan kami di sini kita ada yang beli lewat Shopee gitu Pak. Shopee. Ada yang beli jadi tapi bibit cabutan. Maksud kami di sini, harapan kami di sini hadirnya PPKS di Bangka Belitung. Bagaimana kita petani ini menjadi petani milenial gitu Pak. Apa itu namanya? Pola pikir kita itu harus kita rubah. Jangan seperti kita yang dahulu-dahulu. Nah, karena di sini harapan kami ini petani itu harus menjadi orang yang kelas menengah ke atas gitu Pak.
Jadi itu Pak harapan kami sebagai petani. Jadi Sedikit Pak, saya jelaskan teman-teman ya, PPKS tidak pernah jual di Shopee ya. Jadi kalau beli kecambah PPKS di Shopee itu dijamin 100% palsu. nah ini Kita nggak pernah jual di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, kita nggak pernah. Kita My Sawit ada, tapi itu aplikasi kita sendiri. Tapi khusus untuk Bangka Belitung, kita sudah berumah di Bangka Belitung. Datang aja ke sini. datang aja ke sini. Iya. Alamatnya di Pangkal Alamatnya Pinang di Pangkal Pinang di Jalan Soekarno Hatta ya. di Gerimaya tepatnya ya teman-teman. Iya. Jadi bagi teman-teman Nanti di channelnya bisa diletakkan tulisan ya. nanti ada teman-teman apalagi yang di daerah Pangkal Pinang ini Iya. dekat sekali Dekat ini sekali. mau pesen gitu Pak. Iya. Tinggal datang telepon siap antri. Siap antri, nanti datang ke sini kita hubungi tinggal ambil. Nah, tinggal Dan ambil. nggak hanya jual beli. Kadang teman-teman bingung gimana pupuknya, bisa konsultasi di sini. Bagaimana jarak tanamnya, bisa konsultasi. Mungkin kena hama, penyakit, bisa konsultasi di sini. Di sini teman-teman PPKS Outlet Bangka Belitung pun ikut siap membantu untuk bagi teman-teman yang sudah yang sudah senior di kelapa sawit untuk membantu dari segi pemupukan strateginya cek lahannya, cek kadar daunnya siapa kan, karena di sini siap dibantu untuk pengirimannya ke Medan ke pusat gitu Pak. Jadi pemupukannya kita itu harus efektif dan efisien gitu Pak ya. Karena di sini kita melihat alhamdulillah sekarang Pak harga pupuk non subsidi sekarang Pak kimia Sangat tinggi. sangat Jadi tinggi harus sekali. efektif, efisien. Jadi bagaimana kita pemupukannya itu tidak tersia-sia gitu ya. Betul. Menurut Bapak bagaimana kalau strategi pemupukannya sendiri bisa dikelas sedikit saja? Kalau untuk pemupukan kita ada standarnya ya. Itu ada, kita terkenal itu ada 4 tepat ya kalau pemupukan itu. Pertama tepat dosisnya harus tepat. Kemudian tepat jenisnya, jenis pupuknya harus tepat. Tepat aplikasinya, waktunya harus tepat. Nah, Jadi nggak boleh sembarangan. nggak gitu. boleh sembarangan ya. Harus ada Harus hitung-hitungannya. ada hitung-hitungannya juga. Dan keempat itu tepat cara. Caranya juga ada. Jadi dosis harus pas. Berapa kilo dia per hektar atau per pokok gitu. Biasanya kita standar pemupukan kita itu ada sekitar 6 sampai 10 kilo gitu per pokok. Enggak, per pokok per tahun. Itu bisa diaplikasikan biasanya 2 kali. Nah, untuk tepat frekuensinya bagi saya lebih bagus frekuensinya ditingkatkan. Iya, daripada kita mupuk setahun sekali atau 2 kali dalam setahun. Menurut saya kalau ada tenaga kerja, kalau kita petani kan kita yang ngurus ladang kita sendiri. Lebih bagus dipupuk sedikit, tapi sering, rutin gitu ya. tapi rutin. 3 bulan sekali pupuk. Itu lebih bagus daripada kita mupuknya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Mungkin dalam setahun kita mupuknya 8 kilo. Dibagi 2, 4 kilo, semester 1, semester 2. Nah, mungkin dikurangi sedikit jadi 6 kilo sih lebih bagus, nggak masalah. Tapi frekuensinya ditingkatkan. Itu tip bagi saya. Bisa di 3 kali atau 4 kali. Bisa 4 kali ya, 1,5 kilo sekali pupuk. Tapi dibagi 4 kali dia dalam setahun, jadi 6 kilo cuma. Tapi aplikasinya 4 kali itu lebih bagus daripada kita aplikasinya itu lebih pupuknya, tapi aplikasinya sekali atau cuma 2 kali. Itu tip bagi saya berikan untuk meningkatkan efisiensi pupuk. Karena pupuk itu bertahan di lapangan itu rata-rata ya 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau kita pupuknya setahun sekali ya, atau 2 kali setahun per 6 bulan, pupuk bertahan 3 sampai 4 bulan. 2 bulannya dia udah nggak makan. Jadi frekuensi lebih bagus daripada pupuk banyak-banyak sekali aplikasi. Ini Pak, saya sini sebagai anak muda Pak, saya belum nikah ini Pak, masih muda. Minta motivasinya dari Bapak untuk teman-teman yang milenial ini Pak, agar bisa ikut terjun bertani gitu Pak.
eh, anggapan masyarakat umum petani ini orang susah, orang menengah ke bawah. Tapi menurut saya itu salah besar, ya salah besar. Karena stigma yang petani itu orang menengah ke bawah, banyak itu mahasiswa yang udah tamat nggak mau pulang kampung untuk berkarya. Ya, Padahal sebenarnya mahasiswa yang mempunyai ilmu balik ke kampung itu bisa menjadi pionir pembangunan desanya. Dia ada lahannya, dia ada ilmunya. Nah, dengan bertani atau berkebun, malah dari segi pendapatan penghasilan bisa lebih tinggi, daripada kita atau orang-orang kan zaman dulu kan senang dia PNS gitu, bukan mengecilkan PNS, tapi kalau kita bertani dengan sungguh-sungguh di desa, penghasilannya nggak kalah dengan para PNS atau orang kerja kantoran. tapi kalau kita hitung-hitungan ya Pak, kita punya bibit apa namanya tanam sawit 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar tuh bisa di kisaran 5 juta ke atas penghasilan, bahkan lebih. Kalau Bahkan lebih. penghasilan kalau kita rawatannya betul, Iya. bukannya betul. Iya. Jadi kita bisa bersaing dengan mereka. Iya, sangat bisa bersaing. Bisa. Jadi pandangan mereka kalau kita rawatannya betul, Iya. bukannya betul. Iya. Jadi kita bisa bersaing dengan mereka. Iya, sangat bisa bersaing. Bisa. Jadi pandangan mereka tentang petani itu bisa kita hilangkan gitu, yang negatif-negatifnya gitu. Kalau PPKS kita pukul rata aja dia 3 ton ya per hektar per bulan ya, bisa dengan perawatan yang standar itu. Kalau dia 2 hektar kan 6 ton. Ya, 6 ton sekarang harga sawit di pabrik di Bangka tadi pagi saya cek 2.400. Atau kita bilang lah di tingkat petani 2.000 ya. Berarti 6 ton, 6.000 kilo kali 2.000 itu udah 12 juta sebulan. Itu udah luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan pandang sebelah mata dengan pertanian maupun perkebunan di desa zaman sekarang. Justru pada zaman corona yang mendukung perekonomian Indonesia itu ya dari sektor pertanian perkebunan gitu. Di mana kita kalau pertanian perkebunan ini kan ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Betul, nggak ada habisnya. Kita kalau nggak ada petani mau makan apa? Mau makan gitu. apa? Nah, petani ini sebagai ujung tombaknya pembangunan gitu. Iya, Pak. betul. Jadi ini motivasi dari Pak Taufik teman-teman bagi teman-teman pemuda ini ya teman-teman. Jangan apa tuh namanya? Jangan takut untuk terjun bertani. Nah, kalau mau apa tuh namanya terjun, kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa saling memberi semangat, memberi motivasi, memberi ilmu ya teman-teman. Jadi mungkin sekian video kita Pak. Ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Amin. kita semua. Saya terima kasih. Saya Ya, Ahmad ini. terima kasih. Ya, Pak Ahmad Milenial Inspirasi. Maju terus petani perkebunan kelapa sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.